Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar tugas mata kuliah pembelajaran mikro atau bercicing. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk pagi hari ini yang tidak masuk berapa orang? Nihil ya. Oke, baik. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari tentang materi perkembangan teknologi komputer. Mungkin di sini tadi malam sudah ada yang belajar apa sih perkembangan teknologi komputer itu? Silakan angkat tangan. Ya. Oke, jadi begini ya. Perkembangan teknologi komputer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu generasi komputer sebelum 1940 dan juga setelah 1940. Oke, tolong satu anak ya, nyalakan proyektornya, minta tolong. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai saja ya. Untuk generasi komputer 1940 ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu Abacus, muncul saat sekitar 5.000 tahun yang lalu, masih digunakan di berbagai tempat hingga saat ini. Untuk gambarnya bisa kita lihat ya. Kalau kita biasanya menyebutnya ini seperti apa? Sempoa ya. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ada kalkulator roda numerik 1. Penemunya yaitu adalah Blaise Pascal pada tahun 1642. Kotak persegi kuningan ini dinamakan Pascal line dengan menggunakan 8 buah roda putar bergerigi untuk menjumlah bilangan hingga 8 digit angka. Alat ini merupakan alat menghitung bilangan yang memiliki basis 10. Kelemahan alat ini adalah alat yang masih terbatas dalam melakukan operasi penjumlahan. Untuk gambarnya bisa kalian lihat ya, seperti di layar. Oke, selanjutnya yaitu ada kalkulator roda numerik 2. Penemunya yaitu adalah seorang matematikawan dan filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1646. Untuk gambarnya hampir sama seperti dengan kalkulator roda numerik 2 ya. Oke, selanjutnya yaitu ada kalkulator mekanik. Penemunya yaitu adalah Charles Xavier Thomas. Mesin mampu untuk melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar, arithmeter mempresentasikan pendekatan yang menjadi lebih praktis di dalam kalkulasi karena alat tersebut bisa untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kalkulator mekanik ini sudah lebih canggih lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu ada generasi komputer sesudah 1940. Oke, yang pertama yaitu ada generasi komputer pertama, berkembang kisaran tahun 1940 hingga 1959. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana
dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun sangat lambat. Ini contoh gambarnya ini, komputer generasi pertama. Jadi ukurannya yang besar ya. Bisa-bisa satu ruangan ini untuk satu komputer generasi pertama. Yang selanjutnya yaitu ada komputer generasi kedua, berkembang kisaran tahun 1959 hingga 1964. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyiapkan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik ya. Untuk ukurannya dibandingkan komputer generasi pertama sudah lebih simpel lah, jadi sudah lebih simpel, lebih kecil lagi. Untuk selanjutnya yaitu ada komputer generasi ketiga, berkembang pada kisaran tahun 1964 hingga 1980. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga penyiapan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau bisa dibilang eksternal. Bisa kalian lihat, ini gambarnya dari komputer generasi ketiga. Nah, selanjutnya yaitu ada komputer generasi keempat, berkembang mulai tahun 1980 hingga sekarang. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Jadi untuk komputer generasi keempat ini yaitu adalah komputer yang biasa kita gunakan, seperti PC delay ya, seperti itulah contohnya. Jadi untuk materi perkembangan teknologi komputer ini, ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Ya. Ya, silakan. Silakan angkat tangan. Yang kurang jelas atau yang mau tanya silakan. Gak usah malu-malu. Ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, berarti saya saja yang tanya ke kalian. Oke. Untuk generasi komputer sebelum 1940, sebutkan salah satu contohnya saja. Silakan angkat tangan. Oke, kamu silakan. Ya, apa? Kalkulator mekanik. Oke, selanjutnya ada, ayo, yang lain. Kalkulator roda numerik 1. Oke. Yang lain? Oke, kamu silakan. Al-Baju silakan. Oke, bagus. Selanjutnya, terakhir, kalkulator roda numerik 2. Oke, bagus. Yaitu adalah tadi contoh generasi komputer sebelum tahun 1940. Kalau setelah tahun 1940, oke, silakan. Ada generasi komputer 1, generasi komputer pertama ya. Oke, generasi komputer 2, komputer 3, dan komputer keempat. Ya, itu tadi adalah perkembangan teknologi komputer yang dibagi menjadi dua, yaitu ada generasi komputer sebelum 1940 dan juga setelah 1940. Untuk contohnya sebelum tahun 1940 yaitu ada yang pertama ada abacus, yang kedua ada kalkulator roda numerik 1, kalkulator roda numerik 2,
dan ada kalkulator mekanik. Untuk generasi komputer sesudah tahun 1940 ada generasi komputer pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Itu tadi untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, ada yang perlu ditanyakan lagi, ada yang perlu didiskusikan lagi. Oke, tidak ada. Oke, untuk tugasnya nanti saya share di grup ya, bisa kalian lihat, bisa kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Dan untuk materi minggu depan saya share juga di grup. Oke, untuk pelajaran pada pagi hari ini bisa kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video simulasi dari saya. Terima kasih.